Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Ash YouTube. Konten hari ini saya agak berbeda nih teman-teman. Kalau biasanya itu saya mencari analisa kasus dan segala macam. Kalau sekarang ini saya hanya membaca semua yang ada di kolom komentar di YouTube. Mungkin nanti nextnya di video nextnya mungkin di Instagram. Tapi yang sekarang ini saya di YouTube dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Ash YouTube. Oke, sekarang ini saya lagi di studionya tempat mengediting YouTube-nya channel Iqbal Ash YouTube. Jadi hari ini singkat aja saya mau bacain satu-satu yang ada di kolom komentar di setiap videonya di channel Iqbal Ash YouTube. Mudah-mudahan ini akan saya bacain semua. Jadi ada yang sifatnya bertanya, ada yang sifatnya hanya hanya memberikan semangat gitu. Jadi ini akan saya bacain semua dan ini yang saya, kalau misalnya memang ada pertanyaan, ini saya bukan menjelaskan secara mekanismenya ya, karena balik lagi saya bukan montir. Saya hanya menjawab hanya sesuai dengan pengalaman aja yang pernah kita alamin, seperti apa akan saya share di sini. Yang alhamdulillah sih, yang udah ada yang bertanya di YouTube, ada yang bertanya di Instagram, yang udah saya punya pengalaman seperti itu juga, dan seperti ini saya ritmenya seperti ini pengerjaannya, dan apa yang harus diganti, alhamdulillah semuanya baik dan akhirnya benar mobilnya sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi mudah-mudahan pertanyaan di sini juga semuanya bermanfaat buat teman-teman. Oke, yang pertama itu dari Tio Setiawan. Ini di videonya video tentang M46 ya, fitur yang tersembunyi di M46. Ninggalin jejak dulu Om, siapa tahu nanti bisa silaturahmi ke showroomnya Mas Iqbal, plus bisa bawa pulang unit BMW. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya ada di Janji Menang 28. Ini, Om, saya dari Bangka Belitung, Om, mau cari BMW 46. Silahkan, monggo, browsing aja di Instagram banyak, di sosial media banyak, di OLX juga banyak. Oke, ini selanjutnya dari It's Your Boy. Bingung mau cari BMW atau Mercy. Duitnya baru 5.000 soalnya tadi buat beli permen, jadi sisa 3.000. Oke, nggak apa-apa. Tunggu aja, kumpulin aja dulu, ntar sampai 25 juta. Kalau 25 juta dapat Om BMW? Enggak juga. Baru beli bannya doang. Jadi kumpulin aja dulu. Oke, ini ada Tian Ervina. Terima kasih informasinya, berguna banget. Terima kasih. Terus di sini juga ada Sol, ya susah banget bacanya. Oh, oke Om, thanks. Terus dari Adityo Eka Tama Putro. Om, next berbagi info tentang BMW E34 dong Om. Insya Allah nanti. Jadi gini, memang ada beberapa seri yang belum kita review karena apa? Saat ini di showroom kita, ini kita belum ada unitnya. Tapi insya Allah nanti E34 kita akan bahas, nanti kita analisa reviewnya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, terus dari Indrawan House Propetindo. Keren nih E53-nya, alhamdulillah. Terus dari Warta Gadget, tertarik sama BMW-nya gara-gara pembawa berita idolaku mobilnya BMW juga. Lirik E36, makin berumur makin ganteng, akhirnya jatuh cinta, semoga ada rezeki pengen BMW E36 mobil pertamaku, amin. Mudah-mudahan diberikan rezekinya banyak Om, amin. Ada juga dari Hamid, jadi pengen Om Iqbal, semoga sukses YouTube-nya, amin. Ini ada pertanyaan nih dari Frederick 29. Saya ada 3 pilihan mobil nih Om, ada M46 325, S90 dan Ford Fiesta. Kira-kira yang paling rentan terkena penyakit dan perawatannya lebih ribet yang mana? Soalnya mau beli mobil untuk mobil pertama, tapi pilihannya dari 3 itu, yang worth it yang mana? Kalau menurut saya kita nggak mau membahas tentang masalah di luar dari BMW ya. Seperti Ford Fiesta ini saya nggak terlalu paham. Walaupun dulu kakak saya pernah punya, cuma saya nggak mau bahas masalah itu. Plus minus pasti akan ada kelebihan dan kekurangan. Di M46 325 dan S90 menurut saya dua-duanya worth it. Sebenarnya nggak ada yang ribet selama kalian membelinya tidak salah dan kalian mempunyai mekanik dan langganan bengkel yang bisa nangani, itu sebenarnya nggak akan ribet. BMW itu sebenarnya nggak pernah nyiptain mobil yang ribet, tuh nggak pernah. Oke, terus selanjutnya kita bacain lagi.
Bang, kalau benerin power window pintu kiri belakang E36 nggak hidup sama sekali, kisaran berapa ya? Atau barangkali teman-teman ada yang bisa bantu jawab. Oke, power window ya. Power window itu biasanya motornya. Kalau di E36, di kebanyakan itu di E30, di E36 itu belakangnya, bagian belakang itu biasanya power window-nya di motornya itu sudah macet. Karena apa? Karena jarang dihidupin. Jarang dipakai maksudnya ya, maksud saya. Nah, ini kalau Lucky Wallace ini mau beli copotan itu kurang lebih sekitar 300-400 ribu motornya. Nah, jadi biasanya ada dua kendalanya di E36 itu. Kalau nggak motornya yang macet, itu kalau beli sekitar 300-400 ribu itu copotannya. Atau kalau nggak kabel slingnya biasanya itu udah kawat slingnya itu udah getas. Terus yang ketiga itu biasanya dari kancingnya. Nah, dari kancing yang putih itu biasanya patah dan akhirnya nggak mau naik turun. Nah, biasanya kalau kalian ciri-cirinya itu motor apa bukan, kalian pencet aja dari motor power window-nya. Kalau masih kedengeran ada suara motor gitu ya, berarti motornya nggak apa-apa. Berarti bisa dari sling, kalau nggak dari kancingannya. Tapi kalau motornya nggak mau, berarti harus motornya dulu yang diperbaiki. Oke, selanjutnya Bang, biaya general check up S90 di Astra berapaan emang Bang? Dari Abin Pak Ji, ini di apa namanya, di konten review S90 ya kemarin. Itu general check up itu untuk umum itu sekitar 1,8 ya, kurang lebih 1,8. Alhamdulillahnya kalau saya diskon, alhamdulillah dapat diskon. Kalau umum itu kalau nggak salah 1,7 sampai 1,8. Dan worth it nggak sih? Menurut saya worth it. Untuk masih sekelasnya S90 masih worth it ya. Tapi kalau di bawah itu E36 menurut saya 39 itu menurut saya nggak terlalu worth it ya, karena apa namanya lebih kalau secara gini, kalau secara elektrikalnya kan ada hal-hal yang kita nggak tahu ya. Karena itu berbentuknya elektrikal, harus kita coba dulu dan segala macam. Tapi kalau misalnya kebocoran oli dan segala macam itu kan bisa terlihat. Jadi kalau di bawah di E90 ke atas itu menurut saya masih oke, masih worth it untuk bayar 1,8 kalian general check up. Karena apa? Karena untuk kita ngecek sensor-sensor. Tapi selebihnya kalau menurut saya sih nggak perlu, ngecek bengkel biasa aja sih boleh, nggak apa-apa. Bang, biaya general check up di Astra berapa? Tadi udah saya jawab. Ini dari Abin Pakji. Om, boleh tahu info rekomendasi bengkelnya Om? Dari Ronan Sahalim. Rekomendasi bengkel sampai saat ini, nanti kita mau bikin juga konten tentang bengkel-bengkel yang ada di daerah sekitarnya. Jadi misalkan Jakarta Timur, misalkan ada 4-5 bengkel. Terus nanti Jakarta Selatan ada 4-5 bengkel. Tapi kalau sejauh ini saya tuh lebih sering banyak ke daerah Jakarta Selatan, di daerah Blok M di lantai 3A. Nah, itu saya sering ke situ, Pak Sutaji namanya. Nanti kita juga akan kasih tahu juga itu bengkelnya. Salam dari Malaysia, thanks for video. Aku udah beli BMW 36, alhamdulillah. Terus ada juga dari Sultan, keren Om, alhamdulillah. Dari Joko Purbo, bisikin Om maharnya. Nah, ini di konten review tentang BMW X5 ini udah laku BMW-nya. Kemarin itu laku 185. Oke, itu sekitar itu harganya. Ada lagi dari Pak Dra. Ini wajib di like, subscribe, and comment. Lanjutkan Om. Mantap bro, banyak dagingnya bro, alhamdulillah. Jadi memang kita setiap bikin konten itu kita pikirin ya, ini bermanfaat atau enggak, dan ini kira-kira menjadi nilai edukasi apa enggak, kira-kira ini akan berguna apa enggak. Nah, jadi kita setiap kita bikin konten itu pun kita pikirin. Apalagi nih ya, dari DBZ3393, Bang, saya baru mau beli M46 tahun 2002. Setiap dinyalakan gambar teko Aladin. Teko Aladin itu apa ya? Apa Zak ya? Oh, nggak apa-apa, itu lanjutin aja, gak usah dikat. Teko Aladin mungkin gambar oli kali. Apa? Ini oli. Nyala kuning sekitar 10 detik terus hilang. Itu kenapa ya Bang? Sebenarnya ini nggak masalah. Yang masalah itu kalau pada saat kalian jalan terus tiba-tiba gambar indikator olinya nyala atau aki nyala, nah itu baru masalah. Kalau baru hidup doang terus kalian baru ACC terus nyala terus mati, nggak ada masalah. Terus kita cari lagi range harga yang 46-nya di berapa ya, Gan? Nggak nemu nih. Oke, ini dari Karisman. Ini dari di kontennya, di
videonya video tentang BMW bagi pemula. Oke, ini biasanya saya aja ya. Biasanya di showroom saya itu saya menjual BMW M43, M46, M43 itu dari 2000 sampai 2001 itu untuk yang sudah Triptonic itu kisaran di kepala 88 sampai 98 juta. Itu yang saya jual di sini. Nah, kalau di tahun di atasnya itu 100 lebih dikit, ada yang sampai 105, 110. Nah, untuk kisaran 2004 saya lagi ada 2004 interior warna beige, mobilnya warna hitam dan full spek, udah semua full spek setir, terus tip Dynafin, ada armrest. Di 320 itu sebenarnya kan nggak ada armrest, nggak ada setir MTEK, terus timnya nggak Dynafin. Nah, itu saya sekarang udah full spek semua. Tahun 2004 itu saya jual sekitar 130 nego. Untuk di 325-nya saya jual tahun 2001 itu jual kemarin 105 sampai 110. Nah, sekarang juga saya ada tahun 2003 itu 325 saya jual 135. Semuanya harganya nego. Nah, sekitaran segituan Om, harga M46. Oke, selanjutnya apa nih? Mr. Pedaudau. Om, saya mau tanya, kalau BMW 116 atau 120 ini kalau jalan tanjakan baiknya apakah tetap di posisi D? Apakah kita ganti ke manual mode-nya ya? Karena kalau posisi D terkadang RPM-nya udah tinggi tapi giginya nggak naik-naik, alhasil jalannya lambat. Oke, saya agak kurang paham nih, maksudnya gimana ya? Ini kalau tanjakan baiknya memang kalau misalkan kita tidak masukin ke manual mode-nya, itu memang kan kita kan harus bermain dengan rasio RPM tinggi ya. Jadi tapi kalau misalkan kita main di manual mode-nya, itu kita bisa ngatur sendiri kapan kita harus oper. Jadi baiknya sih kalau misalkan mobil kalian ngeden banget nih, buat pengguna Matic aja ya, nggak hanya di pertanyaan ini aja. Kalau misalkan memang mobil kalian RPM-nya tinggi pada saat tanjakan dan kalian udah ngerasa kalau ini udah ngegerung banget dan udah kasihan banget, mendingan kalian ganti ke manual mode-nya. Oke teman-teman, kita break dulu karena azan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi setelah tadi azan. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Andra Syadan. Dia nanya tentang, ini di videonya, ini video tentang fitur yang tersembunyi di BMW M46 ya. Dia nanya fitur di M46 Pra Facelift ada juga sama aja Om, kurang lebih sama semua. Terus di tentang konten di 325, Om buat daily masih oke nggak sih BMW M46 325 atau sekalian keluar kota Jakarta Bandung gitu, mobil impian BMW nih gitu. Oke, ini masih worth it banget ya. Dan banyak banget teman saya di komunitas BMW CCI, karena saya dulu mantan humasnya di E30 Register BMW CCI, Car Club Indonesia, dan ini banyak banget anak-anak chapter nih, banyak banget pakai 325 yang bukan Jakarta Bandung aja, Jakarta Solo juga ada teman saya juga itu. Dia tiap 2 minggu sekali dia balik ke Solo karena dia rumahnya di daerah Solo. Jadi masih worth it. Terus ini juga ada Agung Nugroho. Saya sudah pakai 325 selama 7 tahun. Tetap nikmat, sering buat Jakarta Jogja. Nah, tuh baru saya jawab. Nyata ada yang komentar. Bawahnya lagi, Om, rekomendasi bengkel dan toko spare part cabutan di Bandung, Om. Kalau di Bandung, saya banyak ini ya, di Bandung banyak teman tuh cuma bengkel aja, termasuk kayak ada Om Eko Garasi itu, garasi BMW, ada juga Oteng dan macam-macam sih di Bandung, macam-macam kok. Ada teman saya juga anak Bandung juga macam-macam bengkelnya, itu sih tergantung dari kalian, tingkat kenyamanan kalian. Tapi kalau di Jakarta tuh banyak, ada Pamufir, ada Manaf, ada nanti saya kasih tahu semua di sini alamat dan nomor teleponnya untuk spare part copotan di Jakarta. Ini juga bisa juga kok kalian mau ngirim ke, misalkan kalian mau ngirim ke Bandung atau mau ngirim ke luar kota, karena banyak juga
ada yang nanya sama saya gitu, Mas mau beli spare part copotan dari mana, bisa nggak dari Mas Iqbal, melalui Mas Iqbal? Bisa juga gitu, juga bisa juga. Nanti bisa aja kontak ke saya atau nanti bisa langsung kontak ke toko-tokonya langsung, ke kampakannya. Terus mobil impian nih, mantap Om, alhamdulillah komentarnya bagus-bagus ya. Terus ada juga mantap banget Om, bermanfaat banget untuk saya pengguna E36 M43. Oke, alhamdulillah. Ini ada dari Dedi Iswadi. Ini komentar di review tentang BMW 46325. Makasih Om, udah bahas 325. Betul banget yang dibilang Om Iqbal. Saya udah coba tips-tips dari Om Iqbal untuk bahan bakar 325. Sebelumnya boros, sekarang udah normal. Sukses terus Om Iqbal, ditunggu video selanjutnya. Oke, memang saya pernah membahas tentang masalah konsumsi di BMW. Kalau jadi ada beberapa kasus itu teman-teman saya tuh nanya kok boros banget segala macam. Jadi saya pernah bikin videonya tentang tentang sensor, tentang mesin dan tentang sensor matic, dan itu yang berhubungan dengan konsumsi BBM. Jadi kalian nonton lagi itu, nanti saya kasih lihat di sebelah kanan ini videonya yang mana. Terus ini ada dari JJMWPL. Nah, ini teman lama saya nih. Mas Om JJ namanya, Om JJ. Tinggalnya di Bekasi. Dia anak BMW banget. Bener banget, Bro. 325 emang enak banget. Kalau aja kemarin punya gue trouble-nya langsung gue diskusin sama lo, pasti nggak bakal gue jual. Hehehe, kata dia. Secara tuh barang bener-bener rare banget sekarang. Oke. Ini dulu memang saya pernah beli 325-nya dia. Itu trouble-nya di Matic dan alhamdulillah selesai sama saya. Cuma saat itu dia dia tidak diskusi, tapi dia langsung memutuskan untuk mau jual saat itu. Oke, lanjut. Apalagi nih ya. Oh, ini tentang BMW E90. Om, aku kontak Om kemana ya? Kalau nanti aku minta tolong inspeksi BMW inceran, takut salah beli. Nah, ini banyak banget ya. Banyak banget nih. Gak 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Banyak banget nih. Ada orang yang minta, Mas Iqbal saya mau beli BMW, Mas Iqbal bisa nggak tolong dicekin gitu. Sebenarnya sih, kalau pas lagi saya kosong, saya lagi nggak ada kerjaan di showroom saya nggak lagi beresin mobil saya, atau kita nggak lagi ribet lah, nggak lagi bikin konten, atau lagi nggak meeting gitu. Sebenarnya oke-oke aja, nggak ada masalah. Selama memang waktu kita pasti tolongin. Karena ada beberapa juga, ada teman dari kemarin juga, bukan teman ya, dari subscriber sama dari followers Instagram. Dia ngotot banget pengen, Om tolongin dong, tolongin, dia takut dan segala macam. Akhirnya saya jalan dan saya kasih tahu, tapi di situ saya tidak menilai mobil ini bagus atau enggak. Jadi yang harus kalian pahamin, saya tidak mau menilai ini mobil worth it atau enggak, bagus atau enggak. Tapi saya hanya kasih tahu masalahnya nih mobil ini dan masalah harga kalian deal sendiri, dan saya hanya ngasih estimasi budget untuk perbaikan berapa. Karena apa? Karena saya nggak mau bilang ini worth it atau enggak, karena takutnya namanya orang ngejual mobil itu pasti ada kebutuhan, kasihan kalau misalnya gimana. Jadi selebihnya itu sebenarnya tergantung dari kalian. Kalau memang kalian mau beli ya silahkan, dan memang kalian sudah hitung, memang kalian suka dengan unitnya ya silahkan, monggo aja. Jadi saya tidak pernah bilang worth it atau enggak, beli atau enggak, saya nggak pernah gitu. Oke, selanjutnya ada Yani. Bagus bang pencerahannya untuk pemula. Untuk pemula yang belum banyak tahu. Oke, terima kasih. Alamatnya di mana ya Om? Apakah menerima salon atau detail cat mobil BMW 46? Bisa. Alamat saya itu di Jalan Curug Raya nomor 11A. Kalau di Google Map itu Als Euro namanya. Bisa, kalau mau ngechat aja bisa ke kita, nanti kita bantuin di sini. Terus Om bisa share ngerawat BMW X1. Saya pernah bikin juga BMW X1, cuma bukan cara ngerawat di BMW X1 ya. Tapi kurang lebih sebenarnya sama aja kayak E90, karena apa, tipe mesinnya kan sama kayak E90, jadi kurang lebih hampir sama. Tapi insya Allah nanti kalau memang kita ada unitnya, kita akan bahas tentang masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum Om Iqbal, channelnya sangat membantu karena banyak sekali tips dan triknya. Ditambah lagi Om sering memberi tahu harga part jasanya.
Benar-benar membantu sekali. Tolong kasih tahu tentang BMW E60 dong, kelebihan dan kekurangannya. Saya mau tanya, benar nggak sih merefresh kaki full M46 E60 atau yang lain bisa sampai 30 juta? Wow, saya baru dengar nih, 30 juta. Karena saya lihat di beberapa iklan mereka merefresh kaki-kaki sampai harga segitu. Untuk cooling system juga bisa sampai 15 juta. Wow. Terima kasih sebelumnya dan semoga tambah sukses, amin. Ini dari Rizal Bahmid. Saya bingung ya, kalau nge-refresh kaki-kaki itu M46 itu sampai 30 juta apa yang diganti ya? E60 juga nggak sampai segitu, jauh-jauh nggak sampai segitu. Jadi saya juga bingung ya. Mungkin aja 30 juta dia gantinya mungkin di Astra mungkin atau di Tunas gitu, mungkin aja bisa ya, karena memang harganya kan barang kualitasnya juga berbeda kan, kualitasnya benar-benar original part gitu loh, genuine part. Tapi kalau kalian di bengkel biasa mah jauh, nggak akan nyampe setengahnya, paling setengahnya itu pun juga buat ukuran M46 kelebihan lah. Oke, terus Herman Syah Irwan, maaf showroom workshopnya di mana ya? Saya di Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur. Terus apa lagi? Bang mau tanya kalau 320 untuk harian cocok nggak bang? Dan juga ngecek mesinnya gimana bang? Di tipe E36 yang 6 silinder lah ya, 6 silinder segaris itu ngecek mesinnya kalau saya pribadi itu saya sih gampang aja. Pada saat mesin udah hidup, kalian pegang kap motornya itu getarannya harus halus. Nah, itu salah satu ciri-cirinya mesin yang menurut saya itu bagus. Jadi kalian bisa kalian coba aja. Terus setelah itu kalau matic ya responsif maticnya harus bagus. Kalian masukin ke D dalam kondisi overcooling, dalam kondisi yang dingin. Kalian masukin D-nya, terus kalian gas, mobilnya mau jalan atau enggak. Nah kebanyakan kalau mobil masih dingin itu kebanyakan nggak mau jalan. Apalagi nih, Mas, kalau ada CRC cleaner bisa pakai alkohol? Aduh, saya nggak pernah nyoba nih Om, saya takut komentar nih. Kayaknya sih jangan deh ya, baiknya sih pakai CRC aja. Mana lagi? Kalau gue pakai coolant lebih aman untuk sistem pendingin mobil, dan gue selalu stok air coolant di bagasi mobil untuk jaga-jaga. Sip, bagus. Oh, ambil 328 itu ambil apa yang bang? Aduh, taruh bentar nih. Kita cari yang pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Informatif sekalian buat saya mau cari BMW. Oke, alhamdulillah. Terus ada juga nih dari dan juga yang nanya referensi bengkel di Bandung. Nah, ini memang agak banyak ya. Nih ada Budikom. Ini komentarnya di masalah konten tentang indikator. Di indikator BMW 39 muncul gear. Sebelumnya normal dan lancar. Jarak 2 hari tiba-tiba muncul gear. Apakah bisa direset agar normal? Mohon pencerahannya. Bisa aja. Tapi baiknya ini kalian jangan langsung analisanya, jangan langsung reset. Tapi kalian harus cari tahu dulu dasarnya di mana. Penyakit dasarnya di mana. Kalau lambang gear ini banyak faktor ya. Yang pertama itu dari Hermes, itu bisa. Yang kedua dari alternator kekurangan suplai listrik juga bisa. Terus ketiga itu dari sensor matic. Yang keempat itu dari oli matic, itu bisa pengaruh. Terus kalau oli matic kalian kurang, jadi kalian lihat di bawahnya kalau bocor ya udah berarti itu ada kekurangan. Berarti itu kalian harus benerin dulu baru kalian tambahin oli matic. Karena apa? Kalau oli maticnya kurang itu otomatis pasti gearnya pasti nyala. Oke, selanjutnya itu udah berapa menit? Hah? 11? Oke. Dikit lagi. Apa lagi ya? Karena Oke, ini terakhir, Zak. Oke, yang terakhir nih ya, ini karena udah kepanjangan nih.
Tapi ini banyak banget sebenarnya, nanti kita bikin part 2 kali ya. Oke, yang terakhir ini ada dari Hairul Imanda. Ganti seal kruk asnya di mana, Om? Saya ganti seal kruk as itu di Blok M, lantai 3A, Pak Sutaji namanya. Itu kemarin itu saya ganti seal kruk as untuk E90 itu kurang lebih kalau nggak salah nggak nyampe 2 juta ya, 2 juta kurang lah gitu. Nah itu memang penyakitnya di BMW Matic, di E46, E90 sebenarnya bukan penyakit, tapi memang karena faktor udah umur. Biasanya kilometer 60.000 dan kelipatan 60.000 itu biasanya udah harus ganti. Nah itu ada transmisi Matic dan dan mesin. Nah itu ada bridge-nya, itu ada seal kruk as namanya. Nah itu yang sering bocor. Nah kalau itu bocor itu biasanya oli Matic-nya akan berkurang terus. Nah itu yang tadi faktor itu, kalau misalnya itu memang sudah bocor, itu gambar gear kalian akan nyala. Kalau memang udah keadaan yang sangat minim, tinggal 1 liter atau tinggal 1,5 liter, biasanya akan keluar tuh gambar gear Matic-nya. Jadi kalian harus perbaikin dulu baru kalian tambahin oli. Oke teman-teman, itu tadi saya menjawab semua pertanyaan. Memang belum semua, itu baru sebagian sedikit aja, tapi kita bakalan bikin part 2 dari pertanyaan dari Instagram dan pertanyaan dari kolom komentar di YouTube. Mudah-mudahan konten ini menjadi edukasi buat teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan channel ini juga terus bermanfaat buat teman-teman. Kita hanya berbagi sesuai apa yang kita pernah alami, dan kita hanya sharing ke teman-teman. Jadi saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.